Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita kembali kajian kitab Nasaihul Ibad pada halaman 64. Maqalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqalah yang ke-10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyrati awjuhin. Kesehatan itu, keselamatan itu ada 10 macam. Khamsatun fid dunya, yang 5 macam ada di dunia. Wa khamsatun fil akhirati, dan yang 5 macam lagi ada di akhirat. Fa ammal lati fid dunya, maka adapun kesehatan al-afiyat, kesehatan, keselamatan di dunia ini apa? Al-ilmu. Pertama, ilmu. Orang dikatakan sehat kalau punya ilmu. Ya. Orang dikatakan selamat kalau punya ilmu. Alhamdulillah kita hadir di majelis ilmu. Ya. Enggak tahu lulusan apa, apakah lulusan SD, apa lulusan SMP, atau enggak sekolah lah, ya. Yang jelas kita sekarang ada di majelis ilmu. Namanya kita termasuk orang sehat nih, ya. Alhamdulillah kita termasuk orang sehat. Setiap hadir kita di majelis ilmu, namanya kita termasuk orang sehat. Jadi bukan orang sehat itu adalah badannya, ya, yang sehat saja, tetapi dia doyan ilmu, hadir di majelis ilmu, itu namanya orang sehat. Yang kedua, wal ibadatu, orang afiat, orang sehat, ya, orang selamat itu orang yang senang ibadah. Masih senang ibadah? Masih sholat? Masih puasa? Suka sedekah? Itu tandanya sehat. Ya, tandanya sehat. Ibadah itu macam-macam. Ada yang ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zakat, haji, yang pasti. Ibadah yang lainnya apa? Ke majelis ilmu, ya, bersedekah, senyum, ya, berbuat baik, mengajak orang lain, baca sholawat, baca zikir, baca Al-Quran, itu ibadah. Datang ke majlis taklim juga ibadah. Nah, banyak sekali ibadah yang dapat dilakukan oleh umat Islam ini, ya. Kalau kita masih suka ibadah, senang ibadah, namanya kita termasuk sehat, ya, termasuk sehat. Kita juga termasuk orang yang selamat, insya Allah. Ya. Yang ketiga, warizku minal halali, rezeki yang halal. Sedikit kita punya rezeki, alhamdulillah halal. Banyak, apalagi alhamdulillah halal. Fil mat'imi wal malabisi, dalam makanan dan pakaian kita halal. Ya. Makanan sehari-hari yang kita makan sederhana, gak apa-apa, yang penting halal. Makanan kita sehat, banyak makan, banyak penyakit, macam-macam. Kita biasa di meja makan ini, ya, umpamanya lagi punya, mungkin bisa setiap hari, ya, ada daging, ada ikan, ada tempe, ada tahu, macam-macam tuh di meja makan, ya. Ada minumannya, ada minuman ini, minuman itu, waduh. Kita makan semuanya toh,
Yakin kalau kita hari-hari begitu selama seminggu aja, yakin. Ya. Yakin apa? Yakin sakit. Kenapa? Karena terlalu banyak yang kita makan belum tentu sehat. Belum tentu sehat banyak kita makan. Sedikit ya, tapi mengenyangkan. Makanya di sini disebutkan warizqu minal halal, rezeki yang halal membuat kita sehat, membuat kita selamat. Ya. Dengan rezeki yang halal, insya Allah kita semuanya sehat, insya Allah kita semuanya selamat. Ya. Kemudian apa lagi? Wasabru ala syiddati. Ya. Yang keempat, sabar yang keras. Maksudnya apa? Yang benar-benar sabar. Ya. Sabar itu pahit. As-sabru kasibrin, kata makalah. Ya. Sabar itu pahit. As-sabru kasibrin. Sabar itu laksana empedu. Empedu pahit apa manis? Pahit. Ya. Murrun fi muzaqatihi. Ya, pahit rasanya. Ya. Gitu. Kemudian karena sabar itu adalah pahit, tapi kata Allah wa basyiris sabirin, kabarkanlah bagi orang-orang yang sabar. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pahalanya luar biasa, bi ghairi hisab, ya, tanpa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang diberikan kepada orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu ada 3 macam. As-sabru ala ta'ah, sabar terhadap ketaatan. As-sabru alal musibah, sabar terhadap musibah. As-sabru alal ma'siyah, sabar terhadap maksiat. Sabar terhadap taat bagaimana? Sabar dalam ketaatan kita kepada Allah. Ya. Kita bisa sholat duha 2 rakaat, jangan maksain sampai 8 rakaat. Itu namanya kita sabar. Baca Al-Quran cuma 5 ayat 1 hari, jangan maksakan sampai 50 ayat. Gitu. Kita mah baca Al-Quran sebaca-bacanya, 1 ayat kita baca, 2 ayat kita baca, gitu kan. Jangan, ya kan, nafsu sampai banyak ayat, ya besoknya gua baca Quran. Gitu. Atau kita biasa sholat tahajud boleh sebelum tidur boleh, tidur sebentar boleh, tidur lama juga boleh. Tapi jangan kelamaan tidurnya, nanti gak bangun-bangun. Ya. Jadi 2 rakaat tahajud kita, ya cukup. 1 rakaat witir kita cukup, ya. Jangan umpamanya memaksakan 8 rakaat tahajudnya, ya, witirnya 3 rakaat. Besoknya nggak lagi melaksanakan. Nah, ya. Baca Quran, baca sholawat berapa? Syukur habis sholat, ya, 100 kali. Nggak bisa habis sholat 10 kali. Ya, jangan, ya, hari ini kita baca 1000, besok nggak baca lagi sholawat. Nah, jangan seperti itu. Namanya sabar dalam ketaatan. Hari ini kita sedekah setiap hari Minggu, umpamanya nih ada celengan, ya saya sih bisa 2.000, ya saya sih bisa 5.000, ya saya sih bisa 10.000. Jangan lihat temennya, mana sabaraha tadi, ulah sedekah mah sedekah wae ya, gitu. Kurang mah sanggupna 5.000 ya 5.000. Abdi macam bisa. Sabar, gitu ya. Sabar, sedekah saya mah setiap hari Minggunya cuma 5.000, ya alhamdulillah, udah sabar, gitu. Daripada sedekah hari ini 50.000, minggu besoknya nggak sedekah, gitu ya. Jadi sedekah juga ada tekniknya dalam apa tadi, ketaatan kita kepada Allah. Termasuk sedekah itu dalam ketaatan kita kepada Allah sedikit, tapi berkelanjutan, gitu, ya. Kemudian apalagi wasyukru ala ni'mati, ya, syukur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersyukur yang kelima ini bersyukur terhadap nikmat Allah,
ya. Wa syukrul abdi, ya, hakikat alal hakikati, hakikatnya, ya, syukur hamba itu innama huwa nutqul lisani, mengucapkan secara lisan, ya, wa iqrarul qalbi bi in'amillahi ta'ala, ya, sambil menetapkan di dalam hati dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mana yang dimaksud dengan nutqul lisan? Mengucapkan, ya kan, dapat rezeki mengucapkan apa? Alhamdulillah, ya. Mau makan baca basmalah, setelah makan alhamdulillah. Mau minum baca basmalah, setelah minum alhamdulillah. Dapat hadir di majelis ilmu alhamdulillah, ya, itu namanya bersyukur terhadap nikmat, harus diucapkan. Jangan sampai sia cicing wae diberi minum cicing wae alhamdulillah, walaupun digeser minumannya nih, ya kan, alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Itu namanya nutqul lisan, ucapan lisan, harus diucapkan secara lisan seperti itu, ya. Kemudian apa lagi, ya, wa iqrarul qalbi, ya, wa iqrarul qalbi bin amillah, ya, membenarkan di dalam hati kita, ya, bi'in amillah, dengan segala nikmat Allah. Hati kita membenarkan, menetapkan. Jangan sampai mengucapkan alhamdulillah, hati ngomong pura-pura wae gimana? Saya mah pura-pura saja ngomong alhamdulillah, nggak boleh. Jadi kita mengucapkan ucapan alhamdulillah, dalam hati juga alhamdulillah, gitu, ya. Makanya orang kadang-kadang, ya, dengan mengusap dada alhamdulillah. Maksudnya ini untuk apa? Mensinergikan, menyelaraskan antara mulut dengan hati, ya. Setelah salam mengucapkan alhamdulillah, assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah. Suka mengusap di dalam dada itu maksudnya apa? Supaya selaras apa yang ada di mulut kita dengan di hati kita. Nah, kita mengucapkan, ya, setelah salaman kita begini, kenapa? Ya, setelah salaman atau cium tangan kita begini, supaya menyelaraskan antara mulut ini dan hati. Mulut ngomong alhamdulillah, hati jangan dengki, ya, negur tapi hati masih ada keberatan, nggak boleh, ya. Jadi setelah salaman kita usap dada ini supaya hati kita sinergi, selaras, ya, ucapan dengan hati. Nah, itulah tadi yang 5, sehat afiat, ya, di dunia ini. Ada ilmu, senang ibadah, ya, punya rezeki yang halal, sabar, dan yang kelima syukur pada nikmat Allah. Wa ammal latifil akhirati fa innahu ya'tihi malakul mauti birrahmati wal lutfi. Adapun, ya, sehat selamat di akhirat, fa innahu, maka sesungguhnya ya'tihi, akan datang malakul mauti, malaikat maut, birrahmati, dengan rahmat. Nih, afiat di akhirat nanti, ya, menjelang akhirat kita nih. Menjelang akhirat kita disebut sehat dan selamat itu, malaikat maut datang kepada kita dengan rahmat, dengan kasih sayang, ya, kepada hambanya. Oh, ini hamba ada waktunya, ya, dia datang dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang kedua apa? Wal lutfi, dengan penuh lemah lembut, ya, dengan penuh lemah lembut. La yurawwi'uhu, ya, la yurawwi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri, ya. Malaikat maut itu tidak menakut-nakuti, ya, tidak menakut-nakuti. Malaikat maut tidak menakut-nakuti. Jadi yang pertama, malaikat maut itu datang membawa rahmat, ya. Yang kedua, malaikat maut itu dengan apa? Lemah lembut. Kemudian munkar nakir, tadi malaikat maut setelah, ya, di alam kubur bagaimana? Yang kedua ini, ya,
Yang kedua dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi malaikat maut datang dengan rahmat dan kelembutan. Yang kedua, ya, malaikat munkar nakir la yurawwi'uhu, tidak menakut-nakuti. Munkar dan nakir fil qabri, di dalam kubur itu tidak menakut-nakuti kita. Ya. Yakunu aminan. Di dalam kuburnya kita itu ketika datang malaikat munkar dan nakir tidak menakut-nakuti. Malaikat maut tidak menakut-nakuti, tapi dia datang dengan rahmat dan kelembutan. Dan malaikat munkar wa nakir tidak menakut-nakuti di dalam kubur. Yang ketiga, yakunu aminan fil fazail akbari. Fil fazail akbari. Yakunu aminan, yang ketiga yang disebut sehat dan selamat itu di akhirat adalah dalam keadaan aman fil fazail akbari, di waktu ketakutan yang besar. Ya, di waktu ketakutan yang besar. Ya iya, ketika di alam kubur manusia dalam keadaan ketakutan yang besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada kita karena kita tadi sudah mendapatkan sehat afiat di dunia ini ilmu, ibadah, rezeki, sabar, syukur. Maka ketika di alam kubur kita dalam keadaan yakunu aminan, dalam keadaan aman fil fazail akbari, di waktu kekhawatiran yang besar. Di waktu kekhawatiran yang besar itu apa? Khawatir, ya, kita dapat siksa, ya, atau dapat bahagia. Kita dapat celaka atau dapat bahagia, itu yang khawatiran yang besar itu. Itu namanya fazail akbar. Sehat afiat yang keempat apa? Tumha sayiatuhu wa tuqbalu hasanatuhu. Dan yang keempat adalah sehat selamat di akhirat itu, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kesalahannya, segala keburukannya, dan diterima segala kebaikannya. Enak gak? Tumha sayiatuhu, dihapuskan segala, ya, keburukannya, wa tuqbalu hasanatuhu, dan diterima segala kebaikannya. Enak ya? Enak. Dan yang lebih enak lagi yang kelima, yamurru ala sirati kal barqil lami'i, berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Waduh, enak ya. Itu sebab di jalan di jembatan Shiratal Mustaqim ada orang jalannya ngesot. Ya. Ada orang jalannya macam-macam, lari, ya. Ada yang ngesot, ada yang jalan pelan, ada yang lari, ada yang seperti kilat menyambar. Ada juga begitu jalan dia jatuh. Ya. Jatuh kemana itu? Ke api neraka. Naik lagi, jatuh lagi. Hayang. Embung orang banyak. Itu. Nauzubillah min dzalik. Makanya nih yang kelima, ya, mendapatkan sehat afiat di akhirat itu yamur ala sirati kal barqil lami, berjalannya di atas jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Kilat yang menyambar, jer, udah langsung nyampe. Ya. Bayadhulul jannata bis salamati, maka masuk surga dengan selamat. Cicing wae. Maka masuk surga dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga orang sadayana, ya, semoga kita semuanya bisa berlalu di jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Nah, demikianlah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pengajian singkat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita sekalian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.